Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Haspa, saya sendiri, dan rekan saya atas nama Indah Wulansari. Di video kali ini, kami akan memaparkan tentang hasil proyek akhir kami, di mana yaitu membangun jaringan VLAN di kantor BPJS. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui suatu media komunikasi untuk melakukan sebuah komunikasi data suatu dengan yang lain guna berbagai sumber daya atau resource. Adapun pengertian dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah salah satu instansi menyelenggarakan program sosial yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Fungsi kantor BPJS pada dasarnya berfungsi dari kantor BPJS memang cukup beragam di mana bertujuan melayani kebutuhan pesertanya. Selain itu, dengan mendatangi alamat kantor BPJS, semua permasalahan dapat diatasi dengan cepat oleh petugas di tempat dengan melakukan pendaftaran peserta baru BPJS. Selanjutnya yaitu pemanfaatan penggunaan jaringan komputer di BPJS. Di antaranya yaitu mempermudah pekerjaan karyawan untuk membuat siaran informasi di media online, menginput data dari mitra instansi, serta pembentukan sistem absensi digital untuk karyawan. Untuk membuat jaringan komputer bekerja dibutuhkan switch dan router, menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir atau kadang disebut dengan host atau alamat IP atau alamat media akses kontrol yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Untuk melakukan perancangan jaringan komputer, penulis membuat manajemen jaringan untuk membagi network tersebut dalam satu jaringan. Manajemen jaringan yang akan dibuat yaitu dengan virtual LAN atau VLAN. Kemudian penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan karena hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat saling berkomunikasi. Selain itu, memudahkan dalam membuat pengaturan kebijakan pada router untuk hak akses, sehingga setiap VLAN yang berbeda biasa saja tidak dapat berhubungan karena dibatasi. Kemudian, dalam melakukan identifikasi masalah pokok yang ada di BPJS Kesehatan khususnya masalah jaringan. BPJS Kesehatan memiliki dua gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B. Jaringan pusat ada di ruang server yang terletak di Gedung B, dan jaringan tersebut menyebar ke semua ruangan termasuk Gedung A. Permasalahan yang sering terjadi adalah data yang dikirim ke website terjadi bentrok akses data dengan komputer lain seperti koneksi internet dan website BPJS Kesehatan. Selanjutnya adapun analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan kita di sini menggunakan 49 PC, di mana di Gedung B pada lantai 1 menggunakan 17 PC, di lantai 2 menggunakan 14 PC, dan lantai 3 menggunakan 10 PC. Sedangkan di Gedung B pada lantai 2 menggunakan 10 PC, dan lantai pertama itu menggunakan 8 PC. Selanjutnya kita juga menggunakan satu server, di mana server tersebut berada di Gedung B yang terdapat pada lantai kedua. Kemudian kita menggunakan dua router, di mana kedua router tersebut terdapat pada Gedung B di lantai 2. Dan di sini juga kita menggunakan 8 switch, di mana pada Gedung B pada lantai 1 terdapat 2 switch, lantai 2 terdapat 3 switch, lantai 3 terdapat 1 switch. Sedangkan pada Gedung A itu pada lantai kedua menggunakan 2 switch, dan lantai pertama itu menggunakan 1 switch. Adapun dana ruang kantor BPJS, di mana terdapat Gedung A dan Gedung B. Gedung B terdiri dari 3 lantai.
di mana lantai pertama terdapat 3 ruangan, di antaranya yaitu ruangan P3RS dan ruangan loket serta ruangan kabit peserta. Dan di lantai 2 terdapat 2 ruangan, yaitu ruangan office dan ruangan server. Dan lantai 3 itu terdapat 1 ruangan, yaitu hanya ruangan karyawan. Sementara di gedung A yaitu terdapat 2 lantai, di mana lantai pertama terdapat 2 ruangan, yaitu ruangan PMP dan ruangan PMR. Serta di lantai 2 itu terdapat 2 ruangan, yaitu ruangan keuangan dan ruangan kepala cabang. Kemudian adapun hasil akhirnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada rekan saya atas nama Indah Wulansari untuk menjelaskan tentang hasil proyek kami. Oke, baik. Di sini saya akan membuat proyeknya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya menggunakan warna yang berbeda-beda di setiap ruangannya agar kita mudah membedakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, pada lantai 1 itu terdapat ada ruangan loket di gedung B ya. Ini di gedung B. Nah, ada ruangan P3RS dan kabit peserta. Nah, pada ruangan loket ini saya menamakannya ada VLAN 10. Nah, di sini dengan default gatenya 192.168.1.1. Sedangkan pada ini ruang P3RS dan ruangan kabit peserta saya satukan menjadi namanya VLAN 20. Nah, dengan default gateway 192.168.2.1. Nah, selanjutnya pada lantai 2 yaitu terdapat ada ruangan office. Nah, di mana ruangan office ini saya memberikan nama VLAN 30 dengan default gateway default routernya 3.1. Kemudian pada ruangan server saya menggunakan 2 router dan 2 switch beserta 1 server. Nah, di sini saya menggunakan default routernya itu 192.168.10.1. Nah, sedangkan pada router IP address-nya saya menggunakan 10.10.10.1. Nah, kalau router kedua saya menggunakan 10.2. Oke, selanjutnya pada lantai 3 ada ruangan karyawan. Nah, di mana ruangan karyawan saya beri nama VLAN 40 dengan default router 4.1. Kemudian kita pindah ke gedung A. Nah, di gedung A terdapat 2 lantai. Pada lantai kedua itu ada ruangan keuangan dan ruangan kepala cabang dengan saya menamakan VLAN 50. Nah, default routernya 5.1. Nah, sedangkan pada lantai 1 ada ruangan PMP dan ruangan PMR. Nah, di sini saya menyatukannya menjadi VLAN 60. Nah, di sini default routernya 6.1. Oke, langsung saja kita mengkonfigurasinya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita enable, kemudian kita daftarkan VLAN menggunakan tadi VLAN 10 ya. VLAN 10 ya, ini. Ya, VLAN 10, kemudian kita keluarkan. Nah, kita mengkonfigurasi portnya, yaitu port yang kita gunakan yaitu 1 sampai 11 yang ini ya, kan 10 sembah yang ini ke Swiss. Nah, selanjutnya kita mau diakseskan VLAN 10 70. Nah, ini ya, kita mau diakseskan ke VLAN 10 yang artinya ini ya semua. Kemudian selesai itu, nah selanjutnya, hal ini dilakukan pada konfigurasi ini dilakukan pada setiap switch yang pada setiap switch terkecuali switch yang ada pada ruangan server ini, terkecuali yang ini ya, ini 2.
yang ada pada ruangan server. Nah, dan jangan lupa di yang ininya juga kita perhatikan ya, fase Ethernetnya. Kita menggunakan fase Ethernet yang berapa? Ini di sini kita menggunakan fase Ethernet 1 sampai 8 ya, hitung ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, switch yang ada pada server, pada ruangan server. Nah, kita enable, kemudian kita connect. Nah, kita daftarkan semua VLAN yang ada pada sini. Yang ini VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita ke VLAN 10, kemudian masuk lagi ke VLAN 20, kemudian VLAN 30. Nah, selanjutnya kita masuk ke fast Ethernet. Portnya kita mengkonfigurasi portnya. Nah, yang ini fast internet, fast Ethernet per 1 yang artinya ini ya, yang terhubung ke ruangan loket. Kita enter, kemudian kita mau diakseskan. Mau diakses. Kita mau diakseskan ke VLAN 10 ya. Oke, kita mau diakseskan ke VLAN 10 yang ini. Yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke fase Ethernet 2. Yang ini. Ini ya. Ini fase Ethernet 2. Mau diakseskan juga ke VLAN 20. Nah, begitu pula juga pada fase Ethernet 3. Ini ya. Ethernet 3 ini. Oke. Kemudian kita mau diakseskan juga. Nah, ada VLAN 30. Oke. Nah, ini selanjutnya kita mengkonfigurasi juga fase Ethernet 0 per 4 ini, yang ini ya, yang terhubung langsung ke router. Kita mode terangkan. Kita menggunakan mode terang. Kenapa menggunakan mode terang? Agar router ini dapat melintas ke semua ruangan ini. Ruangan roket, ruangan kabel serta P3RS, dan ruangan office. Oke, kita mode terang. Nah, sudah ya. Oh iya, selanjutnya kita masuk ke fase Ethernet 5. Ini ya, yang terhubung ke server kita. Oh iya, sebelumnya saya belum mendaftarkan ya VLAN yang digunakan, yaitu VLAN. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini kita daftarkan dulu VLAN 1. Kemudian kita masuk ke fase Ethernet 0 per 5 yang ini ya, di sini ya. Nah, kemudian kita switchboardkan ke mode akses. Switchboard mode akses. Nah, ya di sini saya menggunakan VLAN, namanya VLAN 1. VLAN 1. Sudah ya. Kemudian kita urai dulu, kemudian nah, hal ini dilakukan sama seperti pada switch yang ini ya, yang pada ruangan server yang nih ya, pada ruangan server yang ini, switch yang ini ya, kita lakukan hal yang sama juga. Oke, selesai dari situ kita langsung saja masuk ke servernya. Nah, kita masuk ke service. Nah, di service kita membuat DNS-nya dulu dengan nama bpjs.com.
Kemudian saya di sini menggunakan IP address 192.168.10.2 ya. Kita save. Lihat dulu, kemudian kita save ya. Setelah dari situ kita membuat ini DHCP. Nah, ini ya, perhatikan default gateway-nya 10.1. Ini ya, 10.1 ini. Kemudian DNS server yang kita buat tadi, IP address-nya ini 10.2. Jangan lupa di sini audio on kan ya. Kemudian ini kita startnya mulai dari IP berapa. Nah, dari 0 ya. Nah, ini batas maksimumnya. Kita kasih batas maksimum berapa ya? 100 aja dah. Nah, dari situ kita save. Nah, kita save. Oke. Sudah. Nah, selesai dari situ, kita langsung saja masuk ke routernya. Nah, di sini kita lihat masih merah karena kita belum mengkonfigurasinya. Oke, langsung saja kita konfigurasi nt, kemudian nah di sini kita masukkan ini ya. Saya kasih kelihatan dulu biar mudah turunnya. Ya, ini ya. Pas internetnya, kemudian kita langsung saja. Oke. Inf fa0 per 0 ini ya. Ini pas 0 per 0 kita no shutdown kan. Oke. Nah, kita lihat di sini berubah ya. Jadi hijau. Kemudian kita langsung saja masuk ke ini fa pas ethernet 0 per 0 per 0.1. Nah, artinya ini kayak itu yang ini ya. Nah, IP ini fast ethernet yang ini ya. Ini yang terhubung langsung ke ruangan loket. Nah, kita berikan itu, kemudian kita encapsulation. Nah, security 10. Nah, kenapa kita mau encapsulation? Artinya di sini kita agar router ini bisa terhubung ke ruangan atau dapat melintas ke ruangan loket ya, untuk mengizinkannya. Nah, ini 10 artinya pilihan 10 ya. Oke. Selanjutnya kita memasukkan IP address-nya. Nah, IP address-nya 192.168.10. titik 1 ya. Kita menggunakan ini ya. Aku lupa. Titik 1 di sini. Oke. Kita lupa memasukkan net mask-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan juga pada bus Ethernet kedua. Oke. Terus ini ya, ubah titik 2, kemudian encapsulation juga. Nah, di sini kita ganti 20 karena kan kita menggunakan namanya VLAN 20, oke? Nah, kita memasukkan IP address-nya juga. Nah, di sini kita ganti jadi 2. Nah, selanjutnya pada IP address pada fast Ethernet 0 per 0.3. Nah, encapsulation juga kita ganti 30. Nah, IP address-nya juga jangan lupa aja ya, oke? Kemudian dari situ kita N, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang ini lagi, pas Ethernet 0.1. Kita no shutdown kan. 0 per 1. Salah. Masuk ke conf dulu ya. Conf T, kemudian pas Ethernet 0 per 1.
Nah, yang ini ya. Nah, kita masukkan kan. Kemudian kita memasukkan IP address-nya. IP address di router yaitu kita menggunakan 10.10.10.10.1. Nah, netmasknya jangan lupa 0. Nah, setelah itu kita kan akan menggunakan IP DHCP. Nah, kita menggunakan IP DHCP di setiap ruangannya ya. Nah, berarti kita IP DHCP full pada ruangan loket. Ini ya. Nah, jangan lupa masukkan networknya. Networknya 192 itu sudah 68.1.0. Nah, sorry. Berarti 255.0. Nah, default routernya ini ya 1.1. 92.168.1.1. Nah, DNS server tadi kita sudah mendaftarkan IP address-nya ya, kita yang 192.168.10.2. Nah, hal ini dilakukan pada setiap ruangan. Nah, kita ganti sini jadi ruangan P3RS saja. Oke, kemudian networknya jangan lupa ganti ya. Di sini 2. Kemudian default router kita ganti juga di sini jadi 2. Nah, kalau DNS server itu masih tetap sama ya. Oke, begitu pula pada ruangan office. Oke, pada ruangan office networknya kita ganti jadi 3. Nah, ini juga default routernya jangan lupa. Nah, DNS servernya masih tetap sama. Oke. Nah, setelah dari situ, oh iya, kita belum mengkonfigurasi yang ada pada ruangan server, belum mendaftarkannya juga ya. Kita langsung saja alt 0 per 0.5 yang ini ya. Nih 5. Oke. Nah, kita juga encapsulation agar bisa terhubung 1. Oke. IP address-nya juga 192.168.10.1. Nah, dengan 25, netmasknya 255.0. Oke. Nah, kita juga kan menggunakan IP DHCP. Langsung saja server. Nah, kemudian kita taruhkan networknya. Jadi di sini kita ganti 10 ya. Nah, kemudian default routernya nih 10 ya. Kita ganti 10. Nah, DNS servernya kita masih menggunakan yang sama. Oke. Oke. Nah, setelah semua ini kita memberikan IP DHCP full pada setiap ruangan dan pada server. Nah, selanjutnya kita RIP. Nah, dengan memasukkan network 192.168.1.0. Nah, begitu juga ini pada ruangan P3RS dan lokal peserta kita masukkan IP-nya. Nah, ini juga. Nah, di sini pada server. Nah, selanjutnya pada IP pada routernya ya. Jangan lupa kita daftarkan semuanya. Gitu ya. Oke deh. Nah, selanjutnya ini juga dilakukan sama ya, sama seperti pada router kedua ini. Nah, tetap sama ya. Oke, saya akan menjelaskan sebentar, tunggu ya. Kita hilangkan dulu agar tidak
Oke, ini ya, langsung saja kita masuk. Nah, sebelumnya saya sudah mengkonfigurasinya. Nah, di sini masih terlihat merah karena saya tadi mengaturnya belum menyesuaikan. Nah, ini nah di sini kita lihat berubah ya. Ini karena tadi saya sudah mengaturnya. Hijau semua kan? Oke. Tapi sebelum itu sebelum itu sudah mengkonfigurasi terlebih dahulu tadi. Jadi saya bisa menjelaskannya. Nah, hal ini dilakukan jadi sama ya. Ini encapsulation dan pada ruangan karyawan juga. Nah, ini juga IP address-nya kita masukkan. Nah, di sini juga ini internet 0 yang terhubung ke ruang keuangan dan ke ruang kepercayaan ini ya. Nah, di mana encapsulation itu 50 nih, 50. Begitu pula juga ini internet 3 yang terhubung ke VLAN 60. Nah, ini ya encapsulation dan IP address-nya kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini yang ini tadi ya. Ini internet 0 per 1. Nah, kita masukkan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita memasukkan IP address-nya juga setelah kita masukkan kita masukkan IP address-nya ini 10.10.10.10.2 ini ya. Nah, network-nya juga jangan lupa. Nah, setelah itu kita juga akan menggunakan IP DHCP pada setiap ruangannya yang itu pada ruang karyawan kita juga akan DHCP dengan networknya 4.0. Nah, default routernya 4.1 dan DNS servernya masih tetap sama ya 10.2. Nah, selanjutnya pada DHCP pool keuangan. Nah, di sini saya menggunakan DHCP juga dengan network 5.0. Nah, default routernya 5.1 dan DNS servernya masih tetap sama. Nah, selanjutnya pada DHCP pool PMP. Ruangan ini ya 2. Kemudian networknya 6.0 jangan lupa 255, default routernya juga 6.1 dan servernya tetap sama. Nah, setelah itu kita mendaftarkan DHCP-nya, kita mengatur DHCP, IP DHCP-nya kita router juga. Nah, kita memasukkan semua network yang kita gunakan di sini. Nah, yaitu 4.0, 5.0, 6.0 dan 10.10.10. Nah, IP ini network ini yang ada yang di sini ya, ini. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, nah kabelnya sudah berubah jadi hijau. Selanjutnya kita masuk ke sini. Setelah satu PC semuanya kita cek. Nah, sebelum itu saya sudah mengubahnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, jika sudah sesuai, ya lihat ya 192.1.2, 255 default routernya juga 1.1 dan DNS servernya sudah. Dan di sini sudah terdapat DHCP request successful. Nah, oke ya, dapat kita lihat. Nah, hal ini kita ubah ke di semua PC ini ya. Di semua PC ini kemudian terus kita ganti ke DHCP. Oke. Nah, setelah itu kita langsung saja ya mengeceknya. Oke. Coba kita dari sini ke sini dulu sama satu. Oke, pilot. Nah, kita coba lagi. Sukses ya. Oke. Selanjutnya pada ruangan ini, ruangan office ke ruangan kepala cabang. Oke. Ini ya, ke ruangan kepala cabang. Tunggu kita lihat dulu. Sukses juga ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya juga dari server ke sini, ruangan kepala cabang, apa sudah berhasil atau tidak. Nah, sukses juga ya. Oke. Nah, boleh juga kita cek di sini, kita komen, kemudian ping nama DNS atau nama DNS-nya itu bpjs.com ya. Nah, kita lihat di sini reply dan TTL, artinya kita sudah berhasil. Nah, dapat juga kita coba lihat di web browser. Nah, kita ketik bpjs.com. Nah, jika tampilannya sudah ada seperti ini, berarti kita sudah berhasil ya. Oke, mungkin ya itu saja ya. Selesai dari situ, kita coba lagi. Coba kita dari ruangan server ke ruangan karyawan ya. Ini ruangan karyawan. Progress, kita lihat pilot ya. Sukses ya, ini sukses semua ya. Baik, terima kasih kepada Indah Wulansari yang telah menjelaskan hasil akhir proyek ini. Adapun kesimpulannya yaitu IP address yang sudah dibagi akan memudahkan administrator untuk mengidentifikasi kesalahan, meminimalisir adanya bentrok data jika ada salah satu karyawan yang memasukkan data yang cukup banyak di BPJS Kesehatan, kemudian menjadikan kecepatan jaringan menjadi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.